Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ketua Yayasan Dian Nusantara yang saya hormati Ibu Hajah Edi Nur Sasongko, Bapak Rektor Universitas Dian Nusantara, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Edi Nur Sasongko, beserta para wakil rektor dan seluruh pejabat di lingkungan Universitas Dian Nusantara, para dosen, karyawan, mahasiswa, dan seluruh jamaah keluarga besar Dian Nusantara, jamaah Qasmil Quran. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi di majelis taklim, majelis Qasmil Quran yang mulia ini, walaupun lewat virtual, tetapi tidak menghalangi semangat kita untuk talabul ilmi dan untuk berdakwah, menambah wawasan, menambah keimanan, dan insya Allah juga menambah pahala untuk kita semuanya. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya dan selalu kita teladani uswah hasanahnya. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, tentu apresiasi, terima kasih saya diberi kesempatan untuk bisa berdiskusi di forum yang mulia ini, di salah satu kegiatan kampus Udinus, salah satu kampus kebanggaan di kota Semarang, di Jawa Tengah, bahkan di Indonesia. Karena itu apresiasi saya terhadap seluruh keluarga besar Udinus atas kegiatan yang saya hormati. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor terkait dengan maklumat dengan Pusat Muhammadiyah tentang penentuan 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah, dan 10 Dzulhijjah. Sehingga Muhammadiyah sudah menentukan sebelum pemerintah itu menentukan. Nah, mungkin saya belum menjelaskan di sini bagaimana itu bisa terjadi. Bapak Ibu yang saya hormati, hampir seluruh ibadah pokok dalam Islam itu terkait dengan waktu. Tidak ada ibadah yang tidak terikat dengan waktu, kecuali mungkin syahadat gitu ya, tidak terikat dengan waktu. Tapi lainnya itu ibadah dalam Islam terkait dengan waktu. Sholat itu jelas, kita kuta. Sholat itu telah ditentukan waktunya, sehingga semua sholat terkait dengan waktu. Kemudian zakat jelas terikat dengan waktu, haji terikat dengan waktu, puasa terikat dengan waktu. Jadi hampir seluruh atau mayoritas ibadah kita terikat dengan waktu. Tapi ternyata tidak mudah memahami waktu. Itu yang harus kita pahami, waktu. Itulah kenapa kita sering berbeda dalam penentuan waktu. Penentuan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan waktu-waktu yang lain. Bukan kita ingin berbeda. Jadi bukan kita ingin berbeda. Tidak ada satupun ulama yang kepengen berbeda.
tidak ada niat Muhammadiyah kepengen berbeda dengan yang lain. Begitu juga sebaliknya. Tapi faktanya sering tidak bisa menghindari perbedaan. Bisa saja satu Ramadan berbeda. Ada yang hari A, yang berikutnya hari B. Sesuatu yang tidak mungkin tanggal 1 terjadi 2 kali. Tidak mungkin satu Ramadan 2 kali. Tidak mungkin satu Syawal 2 kali. Tapi faktanya bisa terjadi bukan karena kepengen berbeda, ya, tetapi ternyata kita sulit, kita tidak mudah memahami waktu. Itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Sehingga bukan salah ulama, tetapi memang keterbatasan kemampuan kita semua sebagai manusia dalam memahami waktu. Kalau saya tanya Bapak Ibu sekarang ini jam 21 kurang 3 menit. Sekarang ini menurut Bapak Ibu hari Kamis atau hari Jumat? Tentu mungkin akan beragam jawabannya. Ada yang menyebut hari Kamis, ada yang menyebut Jumat. Kamis malam Jumat. Ya. Kamis malam Jumat ya pasti. Undangan acara malam ini Bapak Ibu undangannya berbunyi Kamis atau berhari Jumat. Kalau Bapak Ibu membuat undangan acara malam ini sekarang ini jam 19.30 misalnya, bunyi undangannya berbunyi Kamis atau Jumat. Saya yakin kebanyakan mesti berbunyi hari Kamis. Kamis jam 20 gitu kan. Kenapa? Mana yang benar? Sekarang itu hari Kamis atau hari Jumat? Jawabannya tergantung kalender yang kita pakai itu ya. Kalender yang kita pakai. Kalau kita menggunakan kalender Miladiah, kenapa beda antara Miladiah dan Hijriah? Karena berbeda dalam menentukan kapan hari dimulai. Dalam kalender Miladiah, hari dimulai jam 00 tengah malam nanti. Itu baru hari dimulai. Sehingga kalau kita menentukan hari menggunakan kalender Miladiah atau Masehi, maka hari ini masih hari Kamis. Maka undangan Bapak Ibu untuk acara malam ini bunyinya tidak Jumat tetapi Kamis. Karena kalender Miladiah dimulai dari jam 00 tengah malam. Sehingga sekarang ini masih hari Kamis menurut kalender Masehi atau Miladiah. Tapi beda dengan kalender Hijriah. Dalam kalender Hijriah, hari dimulai ketika matahari tenggelam. Ya. Begitu matahari tenggelam, masuklah kepada hari baru. Sehingga sekarang ini, menurut kalender, pada detik yang sama diberi nama yang berbeda. Menurut kalender Miladiah ini Kamis, menurut kalender Hijriah sekarang Jumat. Detik yang sama diberi nama yang berbeda. Oleh itu, pertanyaannya, cek di waktu objek sekarang ini, Kamis atau Jumat? Ya tentu tidak akan ada keputusan pasti. Itulah waktu. Kemudian kalender Miladiah sekarang 1442 Hijriah. Kalender Masehi atau Miladiah sekarang 2021. Kalau saya tanya Bapak Ibu, berapa umur waktu? Berapa umur waktu? Ya, tentu tidak mudah untuk menjawabnya. Itulah waktu Bapak Ibu. Jadi tidak mudah dipahami padahal ibadah terkait dengan waktu. Sehingga ini yang perlu saya pahamkan pada Bapak Ibu, sehingga bagaimana menentukan waktu, karena waktu adalah bagian dari ketentuan dalam peribadatan dalam Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, setidaknya ada 3 sifat waktu. Pertama, waktu tak terbatas. Ya. Makanya kalau tanya sekarang ini umur berapa waktu, kita tidak mudah menjawabnya karena waktu tak terbatas. Yang kedua, waktu tidak bisa diulang. Waktu hanya terjadi sekali umur hidup. Kalau sekarang versi kalender Hijriah
sepekan ke depan ada hari Jumat. Sama. Yang kedua, tidak ada waktu yang sama. Yang kedua, tidak ada berulang, dan yang ketiga adalah tadi waktu itu tak terbatas. Waktu tak terbatas, sementara manusia terbatas. Yang terbatas tidak mungkin bisa memahami secara sempurna kepada yang tak terbatas. Itulah maka manusia tidak bisa memahami waktu secara sempurna. Itulah maka kemudian karena waktu tak terbatas, sementara manusia terbatas, biar Bapak Ibu kita semua bisa memahami waktu, dibuatlah namanya batasan waktu. 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun. Itu adalah batasan waktu. Dengan batasan waktu Bapak Ibu jelas ini adalah Mil Quran hari Kamis jam 20.00. Itu karena Bapak Ibu menjadi jelas. Kenapa? Karena kita manusia terbatas. Maka semuanya harus dibatasi, termasuk waktu. Sehingga dengan batasan itu kita bisa melakukan Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kemudian masuk ke penentuan 1 Ramadan misalnya. Kenapa Muhammadiyah sudah bisa menentukan 1 Ramadan? Nah, sampai sekarang umat Islam itu sekalipun sudah berumur 15 abad, apa sebenarnya tanggal 1? Tanggal 1 hanya kompak di kalangan PNS itu ya. Tanggal 1 gajian. Tapi ulama sampai sekarang belum ada kesepakatan definisi tanggal 1. Padahal puasa harus mulai tanggal 1. Ramadan 1 bulan. 1 bulan harus mulai tanggal 1, tidak boleh mulai tanggal 2. Idul Fitri harus 1 Syawal. Idul Fitri 2 Syawal, harus 1 Syawal. Tapi kemudian apa itu tanggal 1 sampai sekarang belum ada kesepakatan antara para ulama seluruh dunia. Sekalipun tiap tahun kita kumpul untuk penentuan kalender Hijriah, tapi hanya bisa menentukan kalendernya, tapi tidak sampai keputusan apa definisi tanggal 1. Sehingga muncullah teori-teori cara menentukan tanggal 1. Muhammadiyah menentukan tanggal 1 dengan teori wujudul hilal. Nah, wujudul hilal. Wujud itu ada, hilal itu bulan tanggal 1 namanya hilal. Jadi Muhammadiyah memahami tanggal 1 adalah ketika hilal itu muncul di atas ufuk. Ketika hilal wujud di atas ufuk. Ketika hilal wujud di atas horizon. Berapapun derajatnya, asal sudah 1 berada di atas ufuk, maka itu adalah sudah tanggal 1 menurut Muhammadiyah. Dengan cara apa? Dengan cara dihitung hisab. Iptek telah cukup mampu untuk menghitung itu. Itulah maka di Muhammadiyah sering disebut ru'yah, tapi ru'yah maka Muhammadiyah sudah bisa menentukan. Jangankan Ramadan tahun ini, Ramadan 100 tahunnya akan datang, Muhammadiyah tahu kapan lebaran. Sehingga kalau kemudian sekarang Muhammadiyah sudah bisa menentukan hitungan wujudul hilal. Hilal muncul di atas ufuk. Itulah tanggal 1. Yang persoalannya bukan masalah hisab ru'yah. Persoalannya adalah bahwa puasa itu syahrul Ramadan. Puasa itu 1 bulan, harus mulai tanggal 1. Kalau kita mau
iptek sudah cukup mampu. Maka dengan iptek itulah Muhammadiyah menemukan tanggal 1. Maka namanya ru'yah bil ilmi, ru'yah dengan teknologi, ru'yah dengan sains, ru'yah dengan ilmu pengetahuan. Tetapi dan sama syariah kita sama, tapi fikih itu pemahaman terhadap syariah, itu namanya fikih, itu beragam. Termasuk beragamnya kita dalam penentuan tanggal 1. Itulah Muhammadiyah dengan teori wujudul hilal. Tetapi NU tapi kemungkinan bulan dapat dilihat berdasarkan pada teks hadisnya sumu liru'yatihi waftiru liru'yatihi. Berpuasalah kamu karena melihat bulan dan beridul fitirlah kamu karena melihat bulan, atau berbukalah kamu karena melihat bulan. Ru'yah, kemungkinan bulan dapat dilihat. Di sini titik beda cara pandang memahami tanggal 1. Sehingga Muhammadiyah dengan teori wujudul hilal, NU dengan teori imkanur ru'yah, kemungkinan bulan dapat dilihat. Mana yang benar tanggal 1? Bulan muncul di atas ufuk atau bulan dapat dilihat? Itu yang sampai sekarang belum bisa ada titik temunya. Nah, repotnya bulan muncul belum tentu dapat dilihat. Nah, pada sisi inilah kemudian kadang berbeda antara Muhammadiyah dengan pemerintah atau Muhammadiyah dengan NU. Karena pada posisi tertentu bulan dapat dilihat, tapi bulan sudah muncul di atas ufuk tapi belum dapat dilihat. Sehingga menurut Mama sudah tanggal 1, menurut NU belum tanggal 1. Kenapa? Karena belum dapat dilihat. Maka Bapak Ibu bisa menebak Ramadan besok, 1 Ramadannya sama atau beda. Menurut Bapak Ibu, Idul Fitri besok sama atau beda? Tentu kalau bicara sama beda, tentu untuk kelompok mainstream ya, Muhammadiyah, NU, pemerintah. Ketika 3 ini sama, itu disebut sama. Karena sebulat apapun 3 mainstream ini sama, tetap ada kelompok-kelompok kecil yang mungkin berbeda. Karena cara memahami tanggal 1 yang berbeda. Sehingga seandainya sekali lagi Muhammadiyah, NU, pemerintah sama, tidak dijamin semuanya sama. Bisa jadi ada kelompok-kelompok kecil di luar 3 itu berbeda. Itulah bagaimana tidak mudahnya memahami waktu, Bapak Ibu. Sehingga sekali lagi tidak ada keinginan di antara kita untuk berbeda, tapi ternyata tidak mudah memahami waktu. Itulah 2 teori yang belum bisa ditemukan mana yang benar pengertian tanggal 1. Apakah wujudul hilal atau imkanur ru'yah. Kalau Bapak Ibu ingin tahu besok sama atau beda, lihat saja tadi Pak Rektor sudah melihat maklumat PP Muhammadiyah. Di situ akan terlihat hari terakhir bulan Syakban, posisi bulan berapa derajat. Nah, itu ditemukan menurut hitungan Muhammadiyah, posisi akhir bulan Syakban besok, posisi bulan sudah pada posisi 3 derajat. Pada posisi 3 derajat hampir pasti kita sama. Kenapa bisa sama? Karena tidak mungkin bulan 3 derajat tidak kelihatan. Posisi bulan 3 derajat hampir pasti sudah dapat dilihat. Makanya Ramadan besok insya Allah kita sama, tidak ada perbedaan. Karena bulan sudah sangat meyakinkan, sangat tebal, yakni posisi 3 derajat. Lalu kapan posisi bulan sudah di atas ufuk tapi dapat dilihat? Nah, teori menyebut kemudian ketika bulan itu pada posisi di bawah 2 derajat. Posisi 1,5 derajat misalnya, dalam pandangan Muhammadiyah itu sudah tanggal 1.
tapi kemungkinan kecil bulan 1,5 derajat bisa dilihat. Makanya kemungkinan kecil ketika posisi 1,5 derajat pada akhir bulan Sa'ban, kemudian Ramadan sudah tanggal 1. Maka ketika pada posisi bulan yang tanggung di bawah 2 derajat, inilah kemudian diantara kita kemungkinan bisa berbeda dalam maupun mulai 1 Ramadan, karena perbedaan pengertian tanggal 1. Sehingga ada dua ciri ketika kita berbeda dalam bersatu Syawal atau bersatu Ramadan. Pertama, ketika posisi bulan itu tanggung, itu itu kemungkinan berbeda. Kemudian kapan posisi kita sama, ya, bukan berbeda. Kapan kita sama? Kita sama ketika posisi derajat sudah tinggi. Lalu berapa ukuran derajat bulan dapat dilihat? Ulama kemudian buat batasan 2 derajat. Di 2 derajat adalah batas bulan dapat dilihat. Maka ketika di bawah 2 derajat, kemungkinan kita bisa berbeda bersatu Syawal, 1 Ramadan. Maka kita sama ketika bulan tinggi sekalian di atas 2 derajat, atau sebaliknya, bulan rendah sekalian minus derajat atau 0 derajat. Itu malah kita sama. Karena pasti sepakat bulannya dibulatkan menjadi 30 hari. Begitu Sa'ban 30 hari, hari berikutnya pasti tanggal 1. Karena dalam kalender Hijriah, kalender Islam, bulan hanya 29 atau 30. Tidak ada 28, tidak ada 31. Hanya 29 atau 30. Sehingga kita posisi bulan pada akhir Sa'ban itu kemudian minus atau 0 derajat, maka bulan Sa'ban dibulatkan 30 hari sekalian, maka berikutnya baru tanggal 1. Sehingga kalau minus sekalian, kita juga pada posisi Idul Fitri sama atau Ramadan sama. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah suatu ketika kita berbeda dalam Idul Fitri atau Syawal. Tapi insya Allah tahun 2021 masih sama, 2022 masih sama. Kemungkinan kita akan menemukan titik beda pada 2023. Mudah-mudahan sebelum 2023 ulama sudah bisa menentukan kriteria tanggal 1. Apa itu tanggal 1? Sehingga 2023 insya Allah kita juga sama kalau definisi tanggal 1 sudah disepakati. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah kenapa berbeda, bukan karena ingin berbeda, tetapi ternyata tidak mudah memahami waktu. Jadi ada 2 teori definisi tanggal 1. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian Al-Quran maupun Sunnah begitu bicara waktu tidak pernah bicara angka. Ini yang perlu Bapak Ibu pahami. Hampir tidak pernah Quran dan Sunnah ketika bicara waktu bicara angka. Padahal manusia butuh angka karena keterbatasan tadi. Makanya di kalender jadwal sholat, ya, jadwal waktu sholat, jadwal imsakiyah, semua pakai angka. Itu nggak ada di dalam Quran maupun Sunnah. Kapan waktu subuh? Sekarang sedang perdebatan. Waktu subuh adalah minus 20 derajat sebelum matahari terbit. Gitu ya. Kemudian yang sebagian bukan minus 20 derajat, tapi minus 18 derajat. Malaysia subuh itu minus 18 derajat. Indonesia sekarang masih menggunakan minus 20 derajat. Dari mana angka 20 derajat itu? Nah, ini istihad manusia agar kita bisa jelas. Karena sekali lagi Quran tidak pernah menyebut angka.
Kapan waktu subuh sekaligus waktu dimulai kita imsak, memulai mencegah makan minum, itu dalam Quran disebut hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswati minal fajri. Gitu ya. Jadi waktu subuh adalah ketika kamu sekalian bisa membedakan mana benang hitam, mana benang putih. Itulah waktu subuh dimulai, itulah kita mulai berpuasa, imsak, yakni waktu subuh. Karena puasa adalah al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Puasa adalah al-imsak, mencegah al-muftirat, mencegah berbuka dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi lagi-lagi Allah tidak menentukan berapa jam kita puasa. Allah hanya menentukan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, kita enak di Khatulistiwa, imbang antara siang malam. Tidak masalah dengan definisi al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Karena antara siang malam itu imbang, tidak ada masalah. Sehingga puasa kita kira-kira 13 jam lah, gitu ya, dari terbit siang malam, yang mudah mengaturnya yang lain. Bayangkan kalau kemudian ada suatu negara dengan geografis terbit fajar sampai terbenam itu bisa 23 jam. Jadi kalau mataharinya terbit sampai terbenam 23 jam, ya puasanya 23 jam. Malamnya hanya 1 jam. Wah, gimana ngaturnya itu ya, 1 jam untuk berbuka, untuk berbuka, untuk sholat maghrib, sholat isya, kemudian tarawih, belum selesai udah terbit matahari. Kalau malamnya 1. Nah, itulah Allah tidak bilang angka, tapi hanya kualitatif. Jika subuh atau imsak dimulai ketika kamu sekalian bisa membedakan benang merah dan benang hitam dan benang putih. Kalau seperti ini kita bingung kapan kita mulai imsak, kapan kita mulai, kapan kita sholat subuh. Apa kemudian kita ramah ke halaman bahwa benang padamkan, kemudian kita menterlangi benang hitam dan benang putih. Kapan mulai beda? Oh, kita ini subuh. Nah, kalau tiap hari kayak gini, terus gimana cara berpikir kan dirumuskan jadi angka, sehingga angka yang kita pasang di kalender waktu sholat itu bukan syariah tapi fikih. Rumusan ulama agar umat bisa jelas kapan waktu sholat subuh, kapan waktu sholat zuhur, dengan angka-angka yang muncul. Tapi Quran Sunnah sholat ya kan ila ghasaqil laili wa Quran al-fajri innal Quran al-fajri kana masyhuda. Tegakkan sholat ketika matahari mulai tergelincir, itulah zuhur. Jam berapa? Nggak ada di Quran, hanya matahari mulai tergelincir hingga larut malam. Sehingga sholat siang, sholat malam, dan sholat fajar. Sehingga Quran hanya menyebut 3 waktu sholat: sholat siang, sholat malam, sholat fajar atau subuh. Sholat siang adalah zuhur dan asar, sholat malam adalah maghrib dan isya. Makanya Bapak Ibu, satu rumpun waktu sholat waktu siang, zuhur dan asar, bisa dijamak zuhur dan asar. Sholat di waktu malam, maghrib dan isya, bisa dijamak maghrib dan isya. Tidak boleh Bapak Ibu jamak asar dengan maghrib, gitu ya. Walaupun jejer tapi beda rumpun waktu, nggak boleh dijamak asar dan maghrib. Nah, fajar itu adalah waktu tersendiri, sehingga subuh tidak bisa dijamak dan
ya bisa dikosor. Tapi lagi-lagi dijamak karena kenapa hanya menyebut 3, waktu siang, waktu malam, dan fajar, karena inilah waktu universal. Quran itu universal, sementara waktu berbeda-beda antar geografis, ya. Letak geografis berbeda, waktu bisa berbeda. Tapi ketika siang, malam, dan fajar itu universal. Dimanapun ada siang, ada malam, ada fajar, walaupun dengan durasi yang berbeda. Maka ketika batas jadi bantu oleh ulama bagaimana merumuskan waktu, kita kesulitan kapan mulai imsak, kapan puasa, kapan waktu subuh. Nah, yang kemudian ulama merumuskan menjadi angka-angka yang jelas sehingga kita bisa mengamalkan agama secara jelas. Tapi sekali lagi angka-angka ini adalah rumusan para ulama yang kemudian disebut fikih. Syariah tidak menyebut angka-angka. Maka dalam ada syariah, ada fikih, ada budaya keagamaan. Ya, ada syariah, ada fikih, ada budaya keagamaan. Ya, apa yang diturunkan Allah dalam Quran dan Sunnah itu syariah. Wa ma anzalallah fil Quran wa ma ja'at bihi sunnatu sholihatu minal awam naqi wa irsyadati li sholahil ibadi dunyahum wa akhrahum. Itu syariah. Apa-apa yang Allah turunkan dalam Quran dan berupa perintah, larangan, dan petunjuk untuk kebahagiaan hambanya di dunia dan akhirat. Itulah syariah. Syariah telah sempurna, syariah telah berakhir, tidak ada syariah baru, tidak ada wahyu baru. Tetapi itu bisa berubah, perubahan ruang waktu. Itulah maka dalam konteks ini kapan al-islamu atau kaidah al-islamu solihun ala kulli zamanin wa makan. Islam harus selalu sesuai dengan ruang dan waktu. Karena ruang berubah, tampilan Islam bisa berubah. Waktu berubah, pemahaman Islam bisa berubah. Jadi yang berubah pemahamannya bukan Islamnya. Dari sisi ruang, Islam turun di Arab Saudi ke Semarang, berubah dari sorban menjadi peci, dari jubah menjadi sarung. Ya, itu ekspresi beragama. Sehingga perubahan ruang waktu, berubah karena waktu. Dulu maka siapa yang masuk Masjidil Haram maka aman. Tapi seiring berubahnya waktu, apalagi tahun 79 terjadi pertumpahan darah di Masjidil Haram, maka pemaknaan terhadap man dakhalahu kana aminan, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka aman, diubah menjadi. Kemudian kerajaan Arab Saudi begitu musim haji langsung mengerahkan, tidak hanya musim haji, mengerahkan sedemikian banyak tenaga keamanan karena berubah pemahaman yang dulunya pasti aman, kok terjadi pertumpahan darah maka diubah. Inilah bisa berubah karena waktu. Bapak Ibu yang saya hormati, maka kajian seperti ini menjadi penting untuk membuka cakrawala kita, di mana sekali lagi sebagai syariah Islam telah sempurna. Ini untuk bisa kita amalkan. Contohnya tadi, waktu subuh adalah ketika kita bisa membedakan mana benang hitam, mana benang putih. Kalau ini masih dipahami apa adanya, kesulitan kita kapan sholat subuh. Gitu.
berapa, maka harus diubah dalam angka. Nah, menentukan angka dari pemaknaan benang hitam bisa dibedakan dengan putih, inilah pakai teknologi. Maka waktu subuh jam sekian atau minus berapa derajat, fikih bisa berubah, bisa berbeda. Makanya Malaysia itu minus 18 derajat waktu subuh, Indonesia minus 20 derajat. Mana yang benar waktu subuh? Minus 20 derajat atau minus 18 derajat? Sama-sama nggak tahu. Kenapa? Mata. Nah, tanggal 1 itu bulan dapat dilihat atau bulan muncul di atas ufuk. Kita juga sama-sama nggak tahu. Kenapa? Bulan nggak bisa ngomong. Bapak Ibu yang saya hormati, maka penentuan waktu bisa berubah. Inilah yang akan ikut Malaysia, bahwa waktu subuh itu bukan minus 20 derajat, tapi minus 18 derajat sebelum matahari terbit. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya salat subuh molor 8 menit. Wah, enak lah gitu ya. Jadi waktu subuh molor 8 menit. Imsak juga molor 8 menit. Gitu. Jadi ada konsekuensinya. Tapi pemerintah itu masih tetap bahwa subuh adalah minus 20 derajat. Tapi Muhammadiyah baru aja membuat keputusan masih terlalu gelap, ya, masih terlalu gelap, belum bisa bedakan mana benang hitam dan benang putih. Dalam pandangan Muhammadiyah, benang hitam dan benang putih bisa dibedakan kalau sudah pada posisi minus 18 derajat. Sehingga Bapak Ibu yang saya hormati, itu fikih bisa berbeda satu dengan yang lain, tapi syarahnya sama, sepakat bahwa subuh adalah ketika matahari, ketika kita bisa membedakan mana benang hitam, mana benang putih. Itu syariah. Hatta yatabayyana lakumul minal khaytil aswati minal fajri. Itu Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Itulah waktu subuh atau waktu dimulainya berpuasa atau imsak. Imsak saja berbeda antara syariah dengan paham Indonesia. Kalau dalam syariah atau fikih, imsak adalah saat dimulainya pencegahan, tidak boleh makan, minum, dan yang lain-lain. Itu imsak. Itu ya waktu subuh itu. Tapi kalau Bapak Ibu membuka jadwal imsak ya, coba dilihat. Imsak pasti 10 menit sebelum subuh. Jadi kalau subuhnya jam 4.30, imsaknya pasti jam 4.20. Dari mana angka 20? Angka rumusan ulama. Artinya apa? Imsak menurut syariah bisa berbeda menurut kultur Indonesia. Imsak menurut syariah adalah saat dimulainya kita mencegah makan minum dan yang lain-lain. Tapi imsak di Indonesia 10 menit sebelum imsak yang sesungguhnya. Makanya ketika sirina imsak berbunyi, itu masih ada waktu 10 menit. Masih bisa menghabiskan minum 4 gelas gitu ya. Karena masih lampu kuning, belum lampu merah. Lampu merahnya itu subuh. Subuh dalam kalender, bukan subuh adzan di masjid. Kalau subuh adzan di masjid sudah molor. Subuh angka di kalender. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam Islam banyak menggunakan waktu, tidak mudah memahami waktu. Dan Muhammadiyah memahami waktu dengan iptek. Ya, Muhammadiyah memahami waktu dengan iptek. Hingga ya bil ilmi. Itulah kenapa Muhammad
saja sudah bisa menentukan kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal, itu Dzulhijjah, kapan 9 Dzulhijjah, dan kapan tanggal 10 Dzulhijjah. Karena menggunakan hisab atau hitungan dengan teori wujudul hilal. Hilal tanggal 1 muncul di atas ufuk, itulah tanggal 1. Tapi Bapak Ibu, insya Allah besok kita akan sama dalam bersatu Ramadan dan juga insya Allah sama dalam bersatu Syawal. Kenapa? Karena pada akhir bulan Sya'ban besok posisi bulan sudah 3 derajat. Sementara kenapa Idul Fitri besok insya Allah kita sama? Karena dibuka lagi pada maklumat PP Muhammadiyah nanti dilihat. Karena pada akhir bulan Ramadan besok posisi bulan pada posisi 5 derajat, sangat tebal, sehingga hari berikutnya sudah hampir pasti sama di antara berbagai kelompok yang ada di Indonesia, sehingga insya Allah kita besok juga beridul fitri pada kalender dan hari yang sama. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah apa yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memasuki bulan Ramadan sehingga ada doa, tapi saya belum meneliti hadisnya sahih atau tidak, tapi doa oleh sebagian ulama sah-sah saja. Kalau kita baca di Musnad Ahmad bin Hambal, di sana disebutkan idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Itu ya. Sebagian redaksi menyebut wa balighna Ramadan. Tapi kalau teks di Musnad Ahmad bin Hambal bukan wa balighna Ramadan, tapi wa barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Yang intinya, ya Allah, berilah kepada kami keberkahan memasuki bulan Rajab, keberkahan memasuki bulan Ramadan, bulan Sya'ban, dan keberkahan bulan Ramadan. Maka Ramadan disebut sebagai Syahrul Mubarak, bulan penuh barokah. Apa artinya barokah? Tidak mudah untuk diartikan. Banyak sekali teks-teks dalam Quran tidak mudah diterjemahkan, tidak mudah dipahami, tapi kita bisa menghayati, kita bisa merasakan, oh itu berkah. Padahal kalau sudah mengartikan nggak bisa. Itu uniknya bahasa agama, bahasa spiritual, tidak bisa dipikir tapi bisa dirasakan. Oh itu berkah, oh itu tidak berkah, gitu ya. Maka lalu ada sebagian ulama mengartikan berkah sebagai ziyadatus sa'adah atau ziyadatul khair, bertambahnya kebahagiaan, bertambahnya kebaikan. Maka mudah-mudahan berkah, artinya membawa kebaikan dan kebahagiaan. Maka alhamdulillah, semoga kita dapat masuki bulan Ramadan 1442 Hijriah, bulan penuh kebaikan dan kebahagiaan. Amin. Demikian apa yang dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.